Ibu Elaine Magdalena. Kami mohon penyertaan-Mu, terutama untuk Ibu Elaine Magdalena yang telah Engkau utus. Kiranya Roh Kudus tercurah atasnya, sehingga menjadi perpanjangan tangan dan saluran berkat-Mu dalam membawakan webinar pada malam ini. Semoga apa yang Ibu Elaine sampaikan pada malam ini boleh menjadi kesaksian akan besarnya kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan webinar ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, seutuhnya kepadamu, dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Namamu kami puji, dahulu, sekarang, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ibu Lina. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, salam jumpa, selamat datang di webinar Pukatnas ya. Terutama untuk rekan-rekan dari berbagai pukat keuskupan dan Pak Julius yang akan memimpin sebagai moderator nanti dalam pembahasan dengan Bu Elin. Nah, untuk itu pertama kali kita akan mendengarkan dulu Mars dari Pukatnas. Silakan Pak Gabriel. Wadah kerja bagi Kristus, saling mengasihi, saling menguatkan, kita layani bersama, kita menjadi kawan sekerja Allah, membagikan nama, itulah semboyan hidupku, dengan talenta dan karyaku, ku muliakan Yesus Tuhanku. Semangat usaha kami, wadah kerja bagi Kristus didirikanmu, bersama yang berbahagia, bekerja dan berbuat, bersama yang hidupku, dengan talenta dan karyaku, muliakan Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi itu adalah lagu Pukat Mars Pukatnas ya. Nah, untuk itu sebagai awal pembukaan, Pak Julius sebagai Ketua Pukatnas pada saat ini belum hadir. Karena itu saya minta mungkin Pak Adinata sebagai Sekretaris Pukatnas untuk memperkenalkan Pukat kepada seluruh hadirin. Silakan Pak Adinata. Ya, pada Maaf bocor. Fathers secara malam ini kita akan mengikuti webinar virtual yang ke-6 tahun 2024. Pukat sendiri itu sudah berada di 27 keuskupan dan kevikepan di seluruh Indonesia. Pukat adalah perkumpulan dari profesional dan usahawan Katolik yang berhimpun suatu komunitas kategorial dengan sekarang kepengurusan oleh Pak Yuda dari Makassar. Nanti tahun 2025 kita akan mengadakan konvenasi yang kelima, rencanakan diadakan di Kalimantan Timur di Samarinda dan Balikpapan. Terima kasih, mungkin seperti itu dulu Pak Agus. Oh, atau mau dikenalkan sedikit mengenai peran Pukatnas dalam kedatangan Paus ini dengan kaos dan sebagainya. Oh ya, Silakan Pak Adinata. ya kami dengan sukacita juga menyambut kedatangan Paus. Kami juga menyiapkan merchandise
dari Nas untuk baju kaos. Nanti akan saya share di chat eh, apa namanya linknya kalau ada yang ingin memesan. Sudah ada beberapa juga Kuskupat sudah memesan yang akan ke GPK juga sudah mulai memesan baju kaosnya. Saya akan share nanti di chat ya, di chat Ya, ya pasti. ya. Oke, terima kasih Pak Adinata. Bapak Ibu sekalian, jadi Pukatnas juga berperan menyambut kehadiran Paus di Indonesia ya. Sebagai rekan dari panitia pelaksana, nah sudah mendapat izin untuk membuat kaos dan yang akan disebarkan sebagai bagian dari pendanaan kedatangan Paus dan upacara menyambut kehadiran Paus di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tidak berpanjang lebar, kita akan memulai webinar kita pada malam hari ini. Nah, webinar akan dimoderatori oleh Pak Julius Pamungkas. Ya, ada Pak Julius, ada Pak Julius ya. Nah, sama-sama namanya. Pak Julius Pamungkas dari Pukat Bogor. Pak Julius, saya serahkan ya. Pak Julius adalah wakil ketua 2, wakil ketua 1, Pak. 1. Wakil ketua 1 di Pukat Bogor ya. Ya. Dengan koordinatornya Bu Monik, wakil ketua 2-nya Bu Lina yang tadi pimpin doa. Nah, untuk itu saya serahkan Pak Julius. Ya, terima Mulai kasih bicara. Pak Agus. Ini yang di Bogor nih Pak Julius Junior gitu ya. Masih di bawah 60, meskipun di atas 50. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, Pukater dan senior-senior dari Pukatnas. Bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa meluangkan waktu bersama untuk mengikuti webinar spiritual Pukatnas yang ke-6 di tahun 2024. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, pada kesempatan ini kita juga kedatangan tamu yang luar biasa, seorang ibu, seorang dosen, dan tentunya juga seorang tokoh kalau saya boleh katakan. Bersama kita nanti akan membahas materi karunia Roh Kudus yang hidup dalam keseharian pekerjaan maupun dalam keluarga. Apa nanti isi dari materi kita, tentunya ini adalah hal yang menarik. Tapi terlebih dahulu kita coba mengenal sosok dari pembicara kali ini, siapa dan apa saja aktivitasnya ya. Mari kita lihat Pak Gabriel, silahkan ditampilkan. Ibu Ellen Magdalena, Dr. Ellen Magdalena SEMPD. MPD itu kalau tidak salah pedagogik atau gimana ya, agak lupa saya, pendidikan ya, Master Pendidikan. Nanti kita dengar dari Ibu Ellen sendiri. Beliau lahir di Makassar dan domisili sekarang ada di Keuskupan Malang dan Surabaya, dan beliau telah menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Surabaya ya, Ubaya, Fakultas Ekonomi tahun 94. Kemudian juga melanjutkan strata 2 itu Nusantara Educational Institute Master of Education pada tahun 2010, dan doktoral bidang teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang, dan baru selesai Maret 2024. Beliau kalau tidak salah ya, saya sempat selenting browsing, beliau adalah lulusan yang doktor yang keempat di STF Teologi Sasana Malang. Kalau salah nanti tolong dikoreksi Ibu. Dengan judul disertasi Teologi Detachment Santo Yohanes Salib dan aplikasinya dalam perkawinan. Seperti disampaikan di awal, beliau seorang tokoh, yaitu dalam
pelayanan dan dalam beberapa organisasi, di mana saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Malang dari tahun 2017 sampai sekarang. Berikutnya juga sebagai Humas dari Karis Indonesia, Catholic Charismatic Renewal International Service, dari 2019 sampai sekarang. Selain itu, beliau masih juga menyempatkan diri sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi STFT Widya Sasana Malang dari tahun 2004 sampai 2023. Dan sepertinya tadi beliau sementara cuti ya dalam rangka menyelesaikan disertasi. Berikutnya dari tahun 2022 sampai sekarang, beliau juga aktif dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus sebagai Wakil Pelayan Umum 2 dan saat ini sebagai Dewan Pelayan Umum Komisi Pembinaan dan Pengajaran dari tahun 2022 sampai sekarang. Satu lagi kursus evangelisasi pribadi. Nah, ini yang lagi ngetren di mana-mana, termasuk di Bogor juga Ibu, lagi digiatkan CAP. Sebagai pengajar Sekolah Evangelisasi Pribadi Santo Yohanes Penginjil Surabaya dan kursus evangelisasi pribadi di Surabaya dan Malang. Dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Dan ini yang terakhir adalah yang menarik. Ternyata beliau juga seorang editor dan penulis sejak Maret 2010 sampai sekarang, yaitu bekerja sama di penerbit Rai Publish Books, menerbitkan buku-buku rohani sesuai dengan visi penerbit, dan menulis buku-buku spiritual, khususnya mengenai tema perkawinan dan keluarga. Beliau juga menulis buku, ada 6 buku yang sudah dibuatnya, menjadi kekasih Tuhan dan kekasih suami, menemukan Tuhan dalam hidup sehari-hari, menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan, kisah kasih Tuhan, mata iman, dan seri buku doa ibu rumah tangga. Berkatilah keluargaku, berkatilah aku, seri 1 dan seri kedua. Itu salah satu bukti keaktifan dari tokoh kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, sepertinya summary dari apa yang didalami sebagai seorang aktivis maupun seorang penulis buku akan ditumpahkan pada malam hari ini dalam webinar spiritual yang berjudul Karunia Roh dalam Hidup Sehari-hari dalam Pekerjaan dan Keluarga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, silakan nanti pada saat penyampaian materi kita simak bersama-sama terlebih dahulu. Materi akan disampaikan oleh narasumber kurang lebih sampai jam 20.15 dan 30 menit kemudian baru kita akan buka forum untuk tanya jawab. Silahkan nanti bisa mengajukan dengan raise hand atau melalui chatting untuk kita atur menjawab, bisa sekaligus tergantung nanti pertanyaannya. Yang jelas pertanyaannya nanti tolong singkat dan agar apa yang kita dalami bersama nanti ini cukup waktu dan banyak interaksi dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya, tanpa berlama-lama, kami persilahkan Ibu Aileen untuk bisa tampil dan memberikan materi. Silakan Ibu, selamat malam. Selamat malam, izin saya share screen ya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sungguh bersyukur pada malam hari ini diberi kesempatan untuk berbagi. Bagi saya, hidup, pelayanan, keluarga adalah suatu anugerah dari Tuhan. Dan untuk semua yang Tuhan berikan kepada saya, itu tidak dapat saya lakukan tanpa pertolongannya.
Oleh sebab itu, tema kita pada malam hari ini, karunia-karunia Roh Kudus atau karunia rohani untuk hidup kita sehari-hari, khususnya dalam pekerjaan dan juga dalam keluarga, adalah suatu tema yang buat saya sangat penting. Saya yakin apabila kita terbuka dan membiarkan hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus dan juga terbuka pada karunia-karunia-Nya, maka hidup kita, pelayanan kita menjadi efisien dan efektif. Izinkan saya share screen. Baik, tadi sudah diperkenalkan dan apakah suara saya bisa terdengar ya Pak? Ya, jelas. Dan ini slide-nya tadi sudah diperkenalkan dan saya yakin bahwa apa yang saya eh, lakukan seperti S3 dan pelayanan-pelayanan lain seperti retret-retret untuk para frater, kemudian juga saat ini sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa, dan juga pelayanan-pelayanan lain, ini adalah semua karena dipenuhi atau bantuan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, Roh Kudus ini penolong buat kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Banyak hal yang sepertinya di luar kemampuan kita. Itulah karya Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kita diberi beban atau tanggung jawab yang tampaknya itu melebihi apa yang kita pikir kita bisa, justru disitulah Roh Kudus bekerja dan tempat Allah untuk menyempurnakan dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Nah, karunia rohani itu banyak sekali. Di dalam hidup kita setiap hari sebenarnya tidak lepas dari pertolongan Roh Kudus ketika kita mau mengarahkan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, karunia Roh Kudus sendiri ini di dalam Katekismus Gereja Katolik 2003 dikatakan bahwa karunia ini adalah suatu kemampuan istimewa yang diberikan Roh Kudus untuk menjadi saluran ampuh dari cinta Tuhan dan dipergunakan untuk membangun gereja. Jadi memang karunia Roh Kudus ini ada macam-macam, tapi yang kita akan lihat nanti ini adalah karunia-karunia yang bisa kita gunakan untuk membangun orang lain dan juga gereja. Nah, kalau kita lihat di sini, dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang memang memberi kita kekuatan. Ya, jadi kalau kita mau terbuka dan kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas dari pertolongan Tuhan, maka sebenarnya apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah dan hasilnya itu akan berbuah lebat. Seperti di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa kalau kita bersatu dengan Tuhan, maka kita menghasilkan buah. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan semuanya berasal dari Roh Kudus. Nah, tadi saya udah mengatakan bahwa kita kalau mendengarkan kata karunia Roh Kudus itu bisa membagi menjadi dua golongan besar ya. Yang pertama, 7 karunia Roh Kudus. Ini yang kita bisa baca dalam Yesaya. Nah, ini juga yang biasanya kita minta ketika Pentakosta. Jadi, ketika Pentakosta kita selalu minta diberi roh kesalehan, roh takut akan Tuhan, kemudian juga pengetahuan, kebijaksanaan, pengertian. Nah, ini semua adalah yang kita sebut karunia untuk diri sendiri, untuk pengudusan diri kita. Jadi, ibaratnya kalau kita ini mau masuk surga, mau ikut Kristus, mau selamat di dunia ini sampai pada akhirnya kita bersatu dengan Tuhan, maka kita memerlukan 7 karunia Roh Kudus ini, ya. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan hidup kita, talenta kita untuk melayani Tuhan, untuk berbuah bagi sesama, untuk mengembangkan gereja, maka kita membutuhkan karunia-karunia yang kita sebut ini karisma. Nah, ini bisa kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 12, di Efesus, ya.
di Roma itu ada karisma. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua kelompok besar ya. Satu Sabta Karunia. Nah, ini memang akan tumbuh seiring juga dengan kematangan rohani. Jadi kalau kita itu rajin misalnya mati raga, puasa, mengendalikan diri kita, kemudian kita rajin untuk berbuat baik, melakukan latihan rohani, kita juga semakin mempercayakan diri kita pada Tuhan, ada kesempatan untuk melakukan hal baik kita lakukan, dan seterusnya. Maka memang kita akan semakin juga bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan, ya. Jadi Sabta Karunia ini memang perlu juga diiringi dengan kematangan rohani. Nah, tapi karisma yang untuk melayani ini memang hadiah dari Tuhan untuk kita pakai supaya hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita ini berdampak bagi orang lain, ya. Pengertian karisma ini adalah aliran rahmat dari Allah, ya. Kemudian gratis, cuma-cuma. Nah, karena gratis, itu kadang-kadang memang tidak melihat nih, apakah orang ini nih layak enggak nih untuk menerima. Jadi, kadang-kadang ukuran kita layak apa enggak, itu juga beda dengan Tuhan ya. Kadang-kadang kita melihat orang ini tuh masih banyak problem di keluarga. Masih suka marah misalnya. Tapi kok dia diberi karunia mendoakan orang. Kemudian ketika dia mendoakan, orang itu mengalami kasih Tuhan atau sembuh misalnya kalau orang sakit. Nah, karena memang Tuhan memberikan sesuai kehendak Tuhan. Jadi bukan karena kita pantas, bukan karena kita layak, bukan karena kita baik. Nah, kalau memang kita itu nunggu kita ini pantas, kita ini baik, kita ini nggak punya dosa, lalu kita baru merasa layak diberi karunia atau baru merasa layak melayani Tuhan, mungkin sampai mati kita itu nggak akan pernah merasa diri kita layak. Ya, jadi memang akhirnya kita bisa katakan ini pemberian gratis dari Tuhan. Nah, jadi kita nggak usah ngukur-ngukur nih, apakah aku ini pantas nggak ya untuk melayani Tuhan. Kalau memang ada kesempatan Tuhan minta orang lain, minta kita misalnya jadi ketua pukat nih ya, atau ada yang minta kita beri renungan di lingkungan, kita terima aja. Nah, sambil belajar, sambil jalan, kita akan dikuduskan, kita akan disempurnakan. Jadi kalau kita melihat pada diri kita nggak akan pernah siap. Kita nggak akan pernah merasa layak. Karena kita pasti akan merasa, aku masih banyak kekurangan. Tapi justru Tuhan itu kan memilih orang yang banyak kekurangan. Ya. Nah, jadi ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, maka di situ kita menjadi sarana untuk menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, itu ya. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan bahwa karunia Roh Kudus itu atau karisma itu memang pemberian dari Tuhan dan untuk kekudusan, pengudusan gereja juga. Jadi kekudusan, pengudusan, apa yang namanya kudus itu memang bagiannya Tuhan, ya. Nah, bagian kita apa? Kita mau aja dipakai oleh Tuhan. Justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kan seperti itu kata Paulus ya. Jadi kadang-kadang banyak dari kita yang merasa aku masih bergumul dengan kelemahanku, dengan dosaku. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Bahkan kita terima sakramen tobat. Tapi 1 minggu kemudian kita udah jatuh, misalnya dalam dosa. Nah, lalu apakah seperti itu kita nggak layak? Nah, kata Teresia Lisieux, salah satu orang kudus, ketika aku ini jatuh dalam dosa, maka aku itu akan cepat-cepat berlari kepada kerahiman Tuhan, seperti api yang membakar habis, seperti satu tetes air itu, kalau itu dosaku dan aku lempar ke dalam lautan kerahiman Tuhan, seperti api yang langsung melalap habis dosaku. Dan dia bilang, aku cepat-cepat lari kalau aku berdosa. Justru di situ kesempatan kita untuk semakin dekat sama Tuhan.
semakin menyadari bahwa memang kita ini nggak bisa. Hanya rahmat Tuhanlah yang mampu membuat aku ini kudus. Ya. Nah, siapa yang diberi karisma? Ya tadi itu ya, bukan hanya orang baik, bukan hanya orang yang nggak punya dosa, tapi kepada siapa yang Tuhan mau. Makanya kita nggak usah banyak protes nih ya. Kalau lihat tetangga kita atau teman segerita kita, dia dipilih misalnya jadi dewan paroki, atau dia mungkin dipilih jadi pengajar atau ketua lingkungan. Tapi kita tahu misalnya hidup rumah tangganya ini kok masih belum beres amat ya. Saya tahu dia masih punya konflik mungkin dengan mertua, dengan ipar, dan lain sebagainya. Tapi ya mungkin kita menilai dari apa yang kita lihat ya. Tapi kita nggak tahu hati dia. Mungkin di hadapan Tuhan, dia itu begitu berharga. Karena di balik segala macam kelemahan dia, mungkin saja dia itu sudah sepenuh hati berjuang, ya, bergumul dengan segala kelemahannya. Tapi mungkin dia masih jatuh. Nah, tapi Tuhan tidak semata-mata itu hanya melihat hasil, ya kan? Dia adalah Allah kita yang adil. Dia juga melihat betapa kerasnya kita berusaha, betapa rindunya kita untuk makin dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita masih gagal, Tuhan lihat proses, ya. Jadi disitulah keadilan Tuhan. Nah, untung mungkin Tuhan itu nggak seperti kita kan? Kalau kita orang gagal satu kali, oke, dua kali, oke, tiga kali, udahlah nggak usah lagi aku kerjasama dengan dia. Nah, tapi memang cinta kasih Kristiani ini berbeda. Kita harus agak melampaui apa yang kodrati. Yang kalau manusiawi itu kan kalau kita suka, orang lain baik sama kita, kita suka. Tapi kalau Kristiani, kasih ilahi, Tuhan bilang ampuni musuhmu. Doakan dia yang menganiaya kamu. Nah, disitulah kita membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus. Kita membutuhkan karunia-karunia-Nya untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini ada beberapa daftar mengenai karunia rohani. Ada di Roma, 1 Korintus, Efesus, 1 Petrus, macam-macam. Jadi, kalau kita bahas beberapa aja, hari ini kita bahas 25 nih secara singkat, garis besar ya. Tujuannya memang bukan untuk dihafalkan sama sekali, juga bukan untuk membatasi bahwa karunia Roh Kudus itu ada ya hanya segini gitu. Tapi Roh Kudus sendiri kita nggak bisa batasi. Paling tidak kita hanya melihat beberapa yang umum dan ini akan kita bahas. Nah, jadi sekali lagi karunia-karunia Roh Kudus ini memang bukan tanda orang itu udah suci. Makanya ketika kita menerima karunia, ada orang dipilih jadi pemimpin. Dia bisa memimpin sangat bagus. Ketika dia ke kantor, anak buahnya tuh respect sama dia. Karena mungkin dia tuh berbelas kasih, punya karunia untuk menumbuhkan orang lain, bisa melihat potensi orang lain. Nah, itu dia punya kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin. Tapi mungkin di satu sisi dia punya kelemahan. Kalau sama anak misalnya nggak bisa sabar. Kalau sama ipar mungkin aduh dia nggak bisa deh kumpul. Nah, masing-masing itu kita punya sisi-sisi yang memang masih harus kita proses ya. Itu juga salah satu yang mungkin membuat kita tetap rendah hati. Kalau ada orang yang semuanya itu sempurna, bisa jadi mungkin dia lupa bahwa apa yang dia miliki itu semua dari Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada kelemahan. Seperti Paulus katakan, dia sudah 3 kali berseru, Tuhan cabut duri dalam dagingku, utusan si jahat. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Di dalam kelemahan, kuasaku sempurna. Ya, jadi kadang-kadang kita juga perlu lembut sama diri sendiri nih. Kalau kita udah berjuang untuk hidup baik, tapi ternyata kok belum sempurna di mata kita. Atau mungkin di mata pasangan kita. Kita ini bukan seorang yang sempurna. Kita perlu juga cukup lembut ya, dan rendah hati untuk menerima kondisi-kondisi kita yang terbatas. Nah, baik, kita sekarang lihat nih, apa aja karisma yang tadi saya katakan ada 25 nih, singkat-singkat, yang bisa menolong kita di dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kita lihat ada orang yang punya karunia administrasi. Nah,
Tujuan kita sekali lagi melihat nih, apa saja nih karunia-karunia macam-macamnya. Sebenarnya sekali lagi memang bukan untuk dihafalin ya, tapi paling nggak kita tahu bahwa ternyata Roh Kudus itu selalu menyertai aku. Dan dia memberikan kepada aku karunia untuk menopang semua pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Nah, karunia administrasi ini memungkinkan orang itu menjadi saluran kebijaksanaan Allah untuk mengatur, mengorganisir segala hal mungkin di organisasi, di kelompok, supaya rencana-rencana itu bisa berjalan dengan baik. Dia mampu juga melihat penyelesaian masalah, kemudian pandai mengkoordinir, ya, sehingga pekerjaan itu yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Karunia ini sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kita nggak hanya butuh orang yang bisa ngajar, nggak hanya butuh seorang pemimpin yang bisa mempunyai visi, tetapi bagaimana visi ini dilaksanakan, perlu orang yang juga bisa mengkoordinir. Ya. Nah, yang kedua, ini memang agak khusus nih ya karunia selibat. Ada orang yang memang dipanggil. Jadi kita kadang-kadang kan bingung nih, kok bisa ya orang itu mau ndak nikah? Kok bisa? Kok kuat? Kita bilang kepada lihat suster, lihat Romo, kok bisa? Nah, tapi karena mereka memang diberi karunia, mereka bisa. Justru mereka bahagia dengan hidupnya sebagai selibat. Ada juga bukan biarawan, bukan rohaniwan, rohaniwati, ada orang yang awam, tidak masuk biara, bukan frater, bukan romo, tapi dia juga ingin hidup selibat demi kerajaan Allah. Artinya dengan tidak menikah, dia berharap bisa sepenuhnya untuk memberikan waktu, pikirannya untuk kerajaan Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara karunia di sini, sebenarnya ini adalah memperlengkapi kita untuk melakukan tanggung jawab kita, hidup kita sehari-hari, yang kita arahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang hadir di ruang Zoom ini, tentu kita sadar ya, bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita saja. Hidup kita ini bukan hanya semata-mata supaya kita sukses, punya banyak uang, kerjaan kita berhasil, kita bisa sekolahin anak sampai setinggi-tingginya, dimanapun, atau kita bisa punya karyawan yang banyak sekali, kita bisa mengembangkan bisnis kita sampai mempunyai banyak sekali anak perusahaan, dan seterusnya. Tentu bukan hanya sampai di situ. Ada suatu tujuan yang lebih daripada itu semua. Bahwa ketika aku mengembangkan usahaku, aku bisa juga mengembangkan banyak orang. Ya, aku juga bisa mengembangkan talentaku. Dan semua ini menjadi suatu berkat buat orang lain. Dan aku persembahkan ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku juga sadar bahwa semua yang aku lakukan ini nggak berhenti untuk apa yang di dunia ini aja. Tapi ada suatu manfaat yang abadi. Ya, apapun yang aku lakukan ini aku berharap bisa berkenan kepada Tuhan dan juga bisa membuat aku semakin bertumbuh di dalam mengasihi. Jadi tujuan utama kita itu kasih. Bagaimana kita lebih mengasihi banyak orang, lebih mengasihi keluarga kita, dan tentunya lebih mengasihi Tuhan lewat semua yang bisa kita lakukan secara baik. Sukses di dalam pekerjaan adalah supaya kita juga semakin mengasihi banyak orang. Mampu untuk lebih mengasihi orang lain itu dengan lebih konkret. Saya pernah dengar seorang suster nih curhat. Dia bilang begini, suster ini seorang pendoa. Salah satu kesedihan saya yang terbesar, kata suster ini, adalah ketika banyak orang datang ke tempat kami minta didoakan. Karena apa? Mereka nggak punya uang untuk menyekolahkan anak. Bahkan untuk makan 1 minggu ke depan, mereka nggak tahu harus dapat dari mana. Mengalami PHK.
orang tuanya sakit, nggak bisa mengobati, atau anaknya. Dan kata suster itu, hati saya itu benar-benar sakit. Mendengarkan betapa berat penderitaan mereka. Dan saya itu hanya bisa mendoakan, kata susternya. Ya memang tugas dia sebagai seorang pendoa kontemplatif ya mendoakan. Tapi dia bilang, alangkah indahnya ya, kalau aku itu tidak hanya mendoakan, aku juga bisa memberi bantuan secara konkret. Namanya orang nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anaknya, mereka butuh uang. Nah, saya nggak punya katanya. Jadi Bapak Ibu, kita yang diberkati Tuhan dengan kemampuan untuk bekerja, untuk mengembangkan usaha, kita itu bisa menjadi berkat yang luar biasa, ya kan? Dan saya yakin kita semua tahu di sini, tahu fungsi itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup kita dipanggil untuk menjadi perluasan kerajaan Tuhan supaya orang bisa melihat bahwa Yesus itu sungguh hidup ya, lewat apa yang bisa kita bagikan, baik itu waktu, tenaga, materi, itu sungguh-sungguh menjadikan hidup kita ini punya nilai yang abadi, enggak hanya kepuasan atau kesuksesan sampai di dunia ini aja. Nah, karunia yang ketiga ini juga sebenarnya suatu karunia yang bisa kita alami dalam hidup kita. Karunia mukjizat itu lebih besar daripada karunia penyembuhan, ya. Jadi kadang-kadang orang yang sakit itu pasti ingin sembuh. Nah, penyembuhan itu bisa lewat dokter, lewat obat, lewat doa. Ada proses. Tapi karunia mukjizat itu bisa berkaitan juga dengan penyembuhan yang besar dan seketika. Atau kalau kita lihat dalam Injil, air diubah jadi anggur, itu pun mukjizat. Ada seorang bapak pernah sharing. Dia itu dia sharing nih ya. Bapak ini dia bilang selama ini istri saya itu kasihan. Dia itu banyak menderita karena saya itu suka marah. Dia bilang gitu. Sedikit-sedikit saya itu nggak bisa nahan emosi. Nah, dan bapak ini memang punya kebiasaan merokok yang sangat eh, besar ya dosisnya. Jadi kalau dia merokok sehari itu bisa katanya sampai 4 pak, 5 pak satu hari. Istrinya itu udah berulang kali, Pak, udah berhenti merokok. Paru-parunya. Lalu, tapi ya nggak bisa. Istrinya udah berdoa, udah juga konsul sama Romo, minta tolong supaya Romo itu menasihatilah suaminya. Nggak bisa berhenti. Nah, sampai pada suatu hari, Bapak ini mengalami tubuhnya tuh gatel. Sekujur tubuh itu gatel. Nggak ada obat, dia udah ke dokter, udah minum obat, nggak bisa sembuh juga. Lalu pada waktu itu dia tergerak untuk ikut misa jam 3 sore di parokinya. Ada misa kerahiman ilahi itu. Dia ikut. Nah, setelah ikut, besoknya dia bilang, dia tuh udah nggak merasa gatal. Dan kok aneh dia bilang, saya tuh nggak kepengen merokok lagi. Sama sekali nggak pengen merokok. Dan ketika saya coba merokok, kok rasanya nggak enak. Nah, ini pun kita bisa lihat sebagai suatu mukjizat ya. Perubahan seketika. Intervensi Allah secara langsung dalam suatu kondisi. Nah, biasanya kan orang kalau berhenti merokok itu ya ngurangi dosis pelan-pelan mungkin ya, atau mungkin karena dia sakit nggak bisa merokok sama sekali di rumah sakit, akhirnya bisa hilang, putus ya. Tapi ini satu kali ikut misa itu kecanduan merokoknya tuh hilang. Dan dia juga bisa nggak terlalu banyak marah lagi. Dia bilang, saya bisa ngontrol emosi. Ini adalah mukjizat, saya katakannya. Nah, Bapak Ibu, ada juga karunia yang lain itu membedakan roh. Nah, sebenarnya kita semua di sini nih sangat membutuhkan karunia ini dan kita perlu minta sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karena karunia ini hadiah dari Tuhan, kita minta sama Tuhan. Dan ketika kita tuh punya hati berbelas kasih pada orang lain, ingin menolong orang lain, tidak hanya kita pakai untuk diri kita, maka saya yakin Tuhan itu akan menambahkan karunia-karunia-Nya kepada kita. Nah, karunia membedakan roh ini adalah karunia yang kenapa saya katakan penting. Kita sangat butuh untuk melihat apakah suatu dorongan, misalnya kita punya dorongan untuk membuka suatu bisnis yang baru. Apakah ini memang kehendak Tuhan, berasal dari Tuhan, ataukah ego saya,
atau mungkin keserakahan saya untuk cepat memperluas kerajaan bisnis, ataukah dari si jahat mungkin karena ingin membuat kita itu kehilangan waktu mungkin untuk keluarga, sampai kita lebih terserap pada segala macam bisnis kita yang semakin besar misalnya ya, tanpa kita belum sempat menyiapkan sistem dan seterusnya. Nah, kita perlu membedakan dorongannya. Nah, karunia discernment atau karunia membedakan roh ini sangat menguntungkan dan berguna buat kita untuk melihat. Ya, demikian juga misalnya ada tawaran kerjasama nih dari orang, baik itu teman kita ataupun mungkin kenalan yang baru. Karunia membedakan roh ini sangat menolong kita. Apakah saya perlu ngambil, apakah saya perlu melakukan bisnis deal bisnis ini, ataukah saya tolak? Nah, kita perlu minta karunia ini. Bapak Ibu saya yakin ya, yang sudah berpengalaman juga, itu intuisinya juga lebih udah terasah. Tapi karunia Roh Kudus ini akan menolong kita untuk mempertajam intuisi itu supaya bukan hanya karena kemampuan manusiawi, tetapi benar-benar kita mau tahu apakah bisnisku ini, apakah keputusanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kadang-kadang secara hitung-hitungan manusia, kita bisa masuk nih hitungannya. Kalau aku buka bisnis ini secara hitungan di atas kertas, menguntungkan. Atau kalau aku mengambil keputusan ini kayaknya baik nih, baik semua nih. Tapi apa yang menurut pandangan kita baik, belum tentu ujungnya itu baik. Nah, Tuhan akan menolong kita melihat secara keseluruhan, gambar keseluruhan hingga akhir, sampai kita nggak salah jalan. Jadi, keputusannya mungkin bukan semata-mata keuntungan finansial dari keputusan-keputusan bisnis kita, tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Mungkin secara finansial itu menguntungkan. Ada seorang Pak Sutri itu juga pernah sharing nih. Dia waktu puluhan tahun lalu sangat berambisi untuk melakukan apapun yang penting cuan, ya. Sampai bisnis karaoke dia juga kerjakan. Dan ternyata ya di atas kertas itu menguntungkan. Tapi setelah dia kerjakan ya, mereka kan waktu itu juga nggak mau tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Yang penting hitunganku masuk. Nah, setelah dikerjakan ya memang duitnya banyak. Tetapi ternyata rumah tangganya jadi babak belur. Suaminya jadi punya hubungan dengan banyak perempuan lain, kemudian terlibat narkoba, bahkan menjadi bandar narkoba. Nah, jadi kita lihat nih apa yang kelihatannya menarik di awal, belum tentu ujungnya itu juga menyelamatkan. Nah, tapi yang namanya keputusan yang sesuai kehendak Tuhan, mungkin di awal itu rasanya sulit. Ya, tetapi ketika kita mau ikuti, kita mau usaha yang benar, ujungnya itu membawa damai sejahtera. Seperti itu ya bedanya. Nah, tinggal kita mau nggak mengikuti bimbingan Roh Kudus yang nanti memang ujungnya itu damai sejahtera dan keselamatan. Mungkin cuannya nggak sebanyak pekerjaan yang nggak kita pilih, tapi ini membawa damai buat keluargaku. Seperti itu ya. Nah, sekarang karunia nasihat. Ada orang yang punya kemampuan untuk memberi nasihat. Jadi, orang yang punya karunia nasihat itu bukan orang yang hanya suka asal ngomong dan memuaskan keinginannya bicara atau memuaskan keinginannya nasihatin orang lain karena merasa dirinya paling pintar. Bukan seperti itu, Bapak Ibu ya, tapi dia punya kepekaan akan akar masalah seseorang itu apa. Misalnya orang punya, aduh kenapa ya aku bisnisku nih kok gagal terus. Nah, kenapa ya hubunganku dengan istri ini nggak pernah adem? Kok ribut aja, panas terus nih suasana di rumah. Kenapa kok aku nggak betah ya misalnya di tempat kerjaku yang sekarang? Nah, kalau kita diberi karunia Roh Kudus untuk karunia nasihat, kita nggak hanya ngomong berdasarkan pertimbangan eh, apa yang kita lihat ya, tetapi Tuhan menolong kita untuk melihat akar masalah yang kadang orang itu sendiri tuh nggak tahu ya. Nah, itu sendiri tuh nggak sadar ada apa nih yang menyebabkan dia itu kalau
punya relasi kok ujung-ujungnya tuh berantem aja gitu. Nah, mungkin ada masalah yang belum dia beresin dengan orang tuanya, ya. Dia selalu merasa orang-orang di sekitarnya itu mau menjerumuskan. Ada orang yang seperti itu ya, karena mungkin masa kecilnya itu banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Dia disalahin terus, misalnya seperti itu. Nah, karunia nasihat, orang yang mempunyai karunia nasihat ini itu bisa menolong dengan tepat, memberi nasihat. Mungkin kamu perlu ikut retret nih, lihat nih, atau doa, mohon Tuhan menyembuhkan nih luka-lukamu, dan seterusnya. Jadi pas gitu loh nasihatnya, ya. Nah, nah sangat baik kalau disertai karunia sabda pengetahuan. Jadi kalau karunia sabda pengetahuan itu seperti ibaratnya orang itu Tuhan itu memberi X-ray rohani. Jadi ada semacam pengertian ya yang dari Tuhan sehingga kita bisa paham apa sih akar masalahnya. Jadi kalau menurut tulisan yang sering kita baca nih ya, kita ini manusia itu hanya hidup dengan 10% kesadaran. Banyak yang mendrive kita itu sebagian besar itu apa yang kita nggak sadar atau bawah sadar yang sudah kita lupakan tapi sudah menjadi suatu karakter kita. Kita seperti secara otomatis punya suatu pandangan-pandangan secara spesifik, misalnya tentang uang, tentang orang lain, tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang kesehatan. Itu kita punya pandangan-pandangan yang unik sekali nih. Masing-masing orang beda, kan? Ada orang yang bagi dia tuh duit itu wah segala-galanya. Makanya kalau udah duitnya kurang dikit aja dia udah nggak happy gitu. Makanya sulit sekali mungkin memberi. Jadi buat dia tuh uang itu menyelamatkan ya. Ada orang lain mungkin merasa uang itu ya untuk menolong orang. Ya, uang ada juga yang menganggap orang lain itu sumber ancaman, tapi ada juga yang menganggap orang lain itu adalah hadiah buat saya. Nah, pandangan-pandangan seperti itu kita nggak sadarin, tetapi mempengaruhi reaksi kita, cara kita berelasi, cara pandang kita. Nah, banyak hal-hal itu yang nggak sesuai dengan pandangan Tuhan, iman Kristiani. Nah, hal-hal ini masih banyak yang kita perlu proses juga dalam diri kita, ya. Karunia nasihat menolong orang lain untuk bisa menemukan akar masalahnya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tuh membawa orang itu datang kepada Tuhan dan bersyukur nih. Misalnya ada orang nih datang pada kita nih curhat atau minta nasihat. Aduh, kenapa ya bisnisku ini kok susah untuk lancar? Atau kenapa nih hubunganku dengan saudaraku rasanya udah nggak bisa diperbaikin lagi deh. Nah, ketika kita itu bisa ngomong misalnya yang pas banget dengan yang Tuhan mau, karena kita diberi karunia itu, maka ketika kita ngomong, orang itu bisa tersentuh hatinya. Misalnya kita cuma ngomong 2 kalimat aja, udah ya sabar, nanti akan ada waktunya, kamu akan melihat semuanya itu akan berlalu, misalnya gitu. Yang penting kamu sabar, buka hati aja, ikhlaslah untuk mengampuni misalnya. Hanya ngomong gitu. Tetapi kalau itu pas ya dengan yang memang Tuhan mau kita sampaikan, orang itu merasa betul-betul lega. Ya, dia merasa, aduh, kok Tuhan tahu ya persoalanku. Tuhan tahu tahu ya apa yang ada dalam hatiku yang aku sebenarnya mungkin tidak pernah cerita. Tapi kok nasihat orang ini pas banget gitu, secara spesifik, padahal hanya aku dan Tuhan yang tahu. Nah, itu orang yang menerima perkataan yang pas gitu, perkataan hikmat, itu akan sangat tertolong dan merasa dirinya itu dikasihi oleh Tuhan. Dia bisa bersyukur, bisa lebih dekat sama Tuhan, ya. Nah, yang ketujuh, nah ini tadi dikatakan bahwa kita perlu ini ketika kita mengajar, ketika kita bersaksi. Oh, sebentar, karunia evangelisasi. Artinya ketika kita di dalam Injil kan dikatakan ya, kita perlu bersiap sedia setiap waktu untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, karunia untuk bersaksi ini adalah karunia bukan hanya juga ngomong karena kita suka ngomong ya, tetapi kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kenapa kok seringkali kita itu diizinkan Tuhan untuk mengalami banyak kelemahan atau mungkin kegagalan ya, walaupun karena kesalahan kita. Tapi kemudian
kita gagal nih ya. Tapi ketika kita mau bangkit lagi, di situ kita bisa melihat nih, wah iya ya, ternyata aku gagal karena ini. Dan ternyata Tuhan masih berikan aku jalan keluar. Seorang yang beriman, dia nggak melihat segala sesuatu itu hasil kerjanya sendiri. Dia nggak melihat segala sesuatu itu hanya karena kebetulan. Tapi ini ada campur tangan Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami itu ada campur tangan Tuhan, maka di situ kita bisa mengucap syukur, kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kita bangkit dari kegagalan, kita sekarang masih berproses, tapi kita melihat bahwa aku kuat. Ada peristiwa-peristiwa yang di situ aku menyadari, ini nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang nolong aku. Nggak mungkin aku ketemu dia. Nah, hal seperti itu kalau kita sadari, itu akan membuat kita bisa bersyukur dan kita bisa menjadi seorang evangelizer, seorang yang bersaksi. Katanya zaman sekarang ini orang itu nggak suka dengar orang diajarin, tapi seneng dengar orang diceritain. Ya, dengar cerita, orang itu seneng dengar cerita. Kesaksian iman itu suatu cerita konkret yang kita alamin. Ya, itu sangat besar efeknya buat orang lain. Mungkin kita yang udah sering menerima Ekaristi ya, kita sering mendengar firman Tuhan, kita dikelilingi oleh komunitas beriman, kita ini adalah orang-orang yang udah berkelimpahan, nih, hatinya itu nggak kering kerontang. Tapi di luar sana, kita tuh perlu sadari itu, banyak orang itu yang mungkin nggak menemukan apa-apa di dalam hidupnya. Dia bisa sukses, bisa kaya, bisa pandai, tetapi bisa saja dia tuh kosong. Nah, perlu sekali kita itu berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan, ya, seperti itu. Nah, karunia iman yang ketujuh. Karunia iman ini memampukan seorang itu punya iman yang aktif. Ketika dia menderita, ketika melihat orang lain itu punya kesusahan, dia mau berdoa untuk orang itu. Dan ketika Tuhan memberikan iman kepada dia, dia bisa memberikan juga keyakinan kepada orang yang didoakan atau orang yang ditemui, ya, supaya orang itu juga punya kepercayaan. Tanpa ragu berbicara, misalnya dalam nama Tuhan untuk menolong orang lain, membangkitkan semangat orang lain, bahkan untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Itu karunia iman. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menolong dia. Dan kita bisa menularkan iman kita itu kepada orang lain. Karunia iman itu berkaitan dengan mukjizat sebenarnya ya. Jadi ketika kita mendoakan orang dan Tuhan memberikan kita karunia iman, yakin bahwa orang itu masalahnya akan terselesaikan, akan disembuhkan, maka kita bisa menyampaikan itu dengan penuh keyakinan karena karunia iman. Itu akan sangat menggerakkan iman yang itu juga, orang yang kita doakan. Gitu ya. Nah, karunia memberi, ada orang itu yang walaupun punya dikit, dia tuh rajin sekali memberi. Memberi waktu, memberi uang, memberi tumpangan, memberi tempat tinggal, ya. Nah, ini juga karunia. Jadi, orang yang diberi karunia ini, dia bisa menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Nah, dia punya belas kasih, suka murah hati, tulus menolong, ada sukacita kalau memberi, bukannya malah sakit hati kalau memberi ya. Atau merasa, aduh kalau aku kasih kan aku sendiri pakai apa. Tapi orang seperti ini enggak. Dia bahkan mau memberi dari kekurangan. Di dalam kitab suci kita bisa lihat nih ya, seperti janda yang miskin. Dia memberi 2 peser. Dan itu dikatakan oleh Yesus adalah semua dari yang dia miliki. Semua dari yang dia miliki dia berikan. Dan Tuhan itu betul-betul menghargai pemberian yang sepenuh hati. Bukan soal nominalnya, tetapi soal kerelaan hati. Nah, jadi kalau kita punya karunia memberi, kita bersyukur banget nih ya. Karena pemberian kita itu ibaratnya suatu persembahan yang langsung naik, diterima oleh Tuhan. Karena kita memberi dengan sukacita, dengan tulus, dengan rela hati. Kalau kita sekarang ini masih seringkali berat hati di dalam menolong orang lain, memberi, maka mungkin kita perlu minta karunia ini. Supaya kita melakukan segala sesuatu, baik itu pekerjaan, pelayanan, nolong orang lain, itu kita bisa memberi dengan
sukacita dan diterima oleh Tuhan. Katanya di kitab suci kan dikatakan jangan bersungut-sungut ya. Kalau kita memberi tapi kita berat hati bersungut-sungut, jangan-jangan persembahan kita juga nggak ada artinya ya. Nah, satu hal yang saya coba buat nih supaya saya itu tidak berat hati ketika memberi. Saya pernah diingatkan oleh kakak ya, kamu udah memberi nggak perpuluhan? Memang di gereja Katolik tidak ada yang namanya wajib perpuluhan. Tetapi paling tidak buat saya itu memudahkan saya menghitung dari apa yang saya punya untuk saya sisihkan buat kas sosial gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada penjualan waktu itu kami kan pernah menjual eh, salah satu workshop suami saya ya yang tidak terpakai. Nah, kami waktu itu membutuhkan uangnya untuk modal pekerjaan. Nah, lalu kakak saya ngingetin, kamu udah perpuluhan nggak? Oh iya ya, saya bilang belum. Terus saya bilang ke suami, "Eh, kita perpuluhan yuk dari hasil penjualan. Dari hasil penjualan ini. Dan itu buat kami sih besar, karena memang ukurannya besar dan nilainya buat kami besar dan kami butuh. Tapi suami saya sepakat, oke kita beri perpuluhan. Nah, ternyata eh, setelah deal, kami kan suami ke SDB nih untuk ngambil sertifikat tanah itu, rumah itu, gudang itu maksudnya ya. Nah, pada waktu bongkar sertifikat tuh di SDB, di Safe Deposit Box, lalu kok di tumpuan-tumpuan paling bawah kelihatan kok ada ada bilet deposito. Nah, bilet deposito itu atas nama saya juga udah lupa ada punya itu. Lalu suami saya bawa pulang aja, ini punyamu. Dan dia bilang, kamu punya ya segini. Oh, aku lupa, saya bilang gitu. Nah, sebenarnya jumlah itu besar sekali buat kami, tapi saya kok bisa lupa gitu ya. Nah, lalu nilainya waktu kami lihat kami tuh kaget sekali. Loh, kok nilainya itu persis 1/10 dari hasil penjualan workshop atau gudang suami saya gitu. Dikurangi pajak dan setelah deposito itu kita hitung dengan bunganya kalau dicairkan itu benar-benar hasilnya itu persis 1/10 yang harus kami sisihkan untuk sosial. Jadi kan setelah kami jual kan itu potong pajak dan seterusnya, masih makelar dan seterusnya, ya udah hasilnya itu persis sama. Kami tuh luar biasa takjub ya dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Artinya ketika kami niat aja itu yang memberi ya Tuhan tuh kok sediakan tanpa kamu yang harus mengurangi lagi dari nilai hasil penjualan workshop atau gudang itu gitu loh. Nah, dari uang yang kan selama ini kita nggak tahu kita punya uang itu gitu. Dari uang yang tiba-tiba muncul begitu aja. Jadi betul-betul nah hasil dari itu eh, 1/10 ya artinya dari deposito yang dicairkan itu yang jumlahnya persis 1/10 itu akhirnya kami sisihkan untuk sosial. Jadi apapun yang untuk pelayanan, untuk kalau ada orang minta proposal untuk apapun pelayanan bangun gereja dan seterusnya kami ambilkan dari uang itu. Dan selanjutnya kalau misalnya ada hasil dari aset sewa dan seterusnya kami juga potong 1/10 kami masukkan dalam rekening tersendiri yang kami anggap itu sudah bukan uang kami gitu. Dan saya biasanya ngomong juga nih kepada teman-teman atau ketika saya sharing ya, kita anggap aja kalau kita punya penghasilan 10 juta, kita anggap aja 9 juta. 1 jutanya ya udah kita anggap bukan punya kita lah. Itu kesempatan untuk kita bagikan. Punya 10 juta, 100 juta, 10 juta kita sisihkan. 1 miliar, 100 juta kita sisihkan. 10 miliar bisa nggak menyisihkan ya 1 juta. Nah, itu lebih berat. Tambah lama kan tambah besar. Itu biasanya uang itu semakin mengikat. Oleh sebab itu kita latih dari hal yang kecil seperti itu. Supaya kita ya bisa juga tidak terikat pada kekayaan seperti itu ya. Karena katanya yang paling gampang mengikat kita itu kan uang.
Nah, yang kesembilan, karunia penyembuhan. Nah, ini juga bisa kita pakai nih ketika ada orang yang sakit, anak kita sakit, kita sendiri sakit, kita doa. Dan Tuhan bilang, kalau kamu minta, kamu akan terima. Kalau kami cari, kamu akan dapat. Kalau kamu mengetuk, pintu akan dibuka. Itu janji Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. 10 atau 12 tahun yang lalu, mama saya kan umur sekarang ini 89, sorry 81 ya. Nah, sorry, mama saya sudah 88, waktu sakit itu umur 78, menjelang 79. Sakit itu gagal jantung, maksudnya jantungnya udah nggak berfungsi, paru-parunya penuh air, dan itu sudah nggak bisa napas sendiri pakai ventilator. Nah, waktu itu masuk ICU. Dokternya tidak mau pasang alat pacu jantung karena resiko usianya udah lanjut. Dan dokter bilang kamu doa saja. Saya benar-benar berdoa dan saya minta kepada teman-teman, kepada Romo, kepada suster untuk mendoakan juga mama saya. Dan waktu sempat sadar sebentar, saya tanya, mama mau dibaptis nggak? Dan mama mengangguk mau. Nah, setelah dibaptis kan bisa terima komuni dikit karena dia pas sadar gitu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, doa, kuasa doa, sakramen pembaptisan itu menyembuhkan mama saya hingga sekarang. Namanya jantung itu organ dalam yang sulit untuk dibenahin ya kan. Kalau kaki kita habis operasi nggak jalan 2 minggu, fisioterapi bisa kuat lagi. Tapi yang namanya jantung, udah gagal jantung, ini bisa berfungsi normal kembali. Nah, setelah 10 tahun, mama saya ini masih bisa masak sampai sekarang. Usianya lanjut, tapi dia nggak mengalami sakit lagi. Ini suatu penyembuhan yang saya terima dari doa-doa banyak orang, ya. Nah, Bapak Ibu, yang ke-10, karunia menolong. Jadi ada orang yang juga suka sekali menolong tanpa pamrih. Nah, orang yang juga melayani itu biasanya didukung oleh orang-orang yang suka misalnya saya nih ngajar nih, dipanggil ke luar kota, ke kota yang baru, atau mungkin ke luar negeri. Pasti ada orang-orang yang menjemput. Pasti ada orang-orang yang mengantar saya ke tempat saya harus mengajar. Bahkan memberi saya tumpangan dan tempat tinggal, ya kan? Nah, mereka itu punya karunia menolong, karunia hospitality untuk melayani orang lain, ya. Jadi seperti saya ini juga nggak bisa ngajar sendiri kalau nggak ada orang-orang yang mau menolong seperti itu. Nah, karunia hospitalitas ini juga seperti tadi nih, ada orang yang suka sekali menjamu tamu, memberikan tamu apa ya, melayani orang-orang yang baru dan seterusnya. Terbuka terhadap kedatangan orang lain. Nah, kita ini membutuhkan orang-orang seperti ini yang punya karunia hospitalitas untuk menjaga orang-orang baru yang hadir dalam komunitas kita, ya, sehingga mereka itu kerasan seperti itu. Karunia doa syafaat ini juga penting ya. Jadi artinya banyak orang yang udah nggak bisa berdoa karena misalnya doa terlalu capek, terlalu sakit, suntuk, atau mungkin mereka nggak bisa berdoa. Tapi ada orang-orang yang diberi Tuhan karunia ini untuk menjadi jembatan, pengantara. Seperti Musa, pengantara antara umatnya dengan Allah. Umat Allah dengan Allah. Jadi kalau umat Allah waktu itu orang Israel berbuat dosa, Musa itu minta kepada Tuhan untuk jangan menghukum. Dan Tuhan mendengarkan doa orang ini, doa Musa. Demikian juga ketika kita diberi karunia, kita sungguh-sungguh terbeban dengan banyak persoalan di sekitar kita, termasuk persoalan negara ini, persoalan korupsi begitu banyak, kok banyak PHK, banyak orang miskin, banyak orang kelaparan, banyak misalnya sexual abuse di sekitar kita dalam rumah tangga, KDRT, banyak persoalan yang menjadi beban. Itu menjadi eh, apa tuh bahan doa kita ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau baca Instagram atau kita lihat medsos dan banyak berita-berita yang menyakitkan hati ya, itu kita bawa aja dalam doa. Tuhan mungkin memberi kita karunia sebagai pendoa syafaat sehingga kita itu begitu terbeban kalau lihat orang menderita dan itu menjadi bahan kita untuk mendoakan mereka. Ya. Baik.
Karunia pengetahuan, banyak orang yang suka belajar, ya. Tapi kalau belajar hanya untuk disimpan sendiri, itu bukan karunia, bukan untuk pintar sendiri. Tapi yang namanya karunia ini selalu kita mau bagikan, ya. Jadi ketika kita punya pengetahuan banyak, Bapak Ibu saya yakin nih punya banyak sekali pengetahuan, keahlian. Ketika kita membagikan, maka Tuhan akan menambahkan kepada kita karunia pengetahuan ini, sehingga apa yang sudah kita tahu itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Mungkin kita bikin satu video tentang bagaimana tutorial satu hal yang mungkin banyak orang perlu. Kita upload ke YouTube, ke channel YouTube kita, itu akan sangat bermanfaat bagi banyak orang yang mungkin kita nggak tahu siapa, ya, di zaman sekarang. Nah, karunia pengetahuan ini juga sangat berguna bagi orang yang mengajar, ya, supaya pengajaran-pengajarannya itu berbobot dan penuh hikmat. Nah, seperti itu. Yang ke-14 nih, karunia kepemimpinan. Jadi orang yang punya karunia kepemimpinan, dia itu disukai anak buah, dihormati, disayang, ya. Dan dia, karena apa? Dia bisa melihat orang, menempatkan orang, ya, the right person in the right place, ya, kemudian menjelaskan visi misinya dengan baik, menggerakkan orang untuk juga mengikuti visi misi yang sudah ditetapkan bersama, kemudian dia bisa mencari solusi untuk masalah-masalah yang ada, ya. Nah, kalau orang itu benar-benar terbuka pada kehendak Tuhan, pada karunia-karunia Roh Kudus, maka pastilah kepemimpinannya ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Nah, baik. Kemudian karunia belas kasihan. Jadi orang-orang seperti ini tuh punya rasa belas kasihan, ya. Seperti Yesus di Matius 9 ayat 36 sampai 38 ketika banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, mendengarkan dia sampai malam. Lalu Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan karena mereka belum makan dan tidak ada lagi tempat yang menyediakan makanan. Hari sudah petang. Dan tempat itu jauh dari mana-mana, nggak ada toko, nggak ada restoran. Untung ada anak yang mau memberikan, ya, apa yang dia punya. Jadi ketika orang tergerak belas kasihan, maka pasti mukjizat itu bisa terjadi juga. Jadi kalau Bapak Ibu kita ada tergerak oleh belas kasihan, ambillah satu langkah, walaupun itu kecil kayaknya, walaupun itu sekedar mendoakan, walaupun sekedar kita memberi donasi aja. Kan sekarang itu kita bisa lihat tuh ya, kayak di kitabisa.com, donasi 50.000, 100.000, apa sih artinya dibuat ratusan juta keperluannya. Tapi kalau kita tergerak, kita lakukan aja, ya. Atau kita misalnya melihat orang yang menderita, kita punya belas kasih, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Entah mengirimin dia makanan kek, atau kasih dia uang 100.000, atau sekedar memberi dia senyum, atau memberikan dia peneguhan, kamu jangan khawatir ya, atau kita kirimkan dia doa, kita berikan dia flyer untuk mengikuti suatu retret, atau rekoleksi, atau suatu acara di gereja, itu kita lakukan. Jadi belas kasihan ini hendaknya menjadi suatu aksi yang nyata, ya. Karunia sebagai misionaris, artinya zaman dulu kan kita bisa mengenal agama kita karena ada misionaris. Mereka itu bisa hidup di tempat asing, di budaya asing, masyarakat asing karena Tuhan memberi karunia itu. Nah, saat ini di zaman modern kita mungkin tidak harus pergi ke tempat jauh untuk menginjil, ya. Tapi kita menginjil, kita berbagi kasih kemanapun kita pergi. Kemana kita pergi, bukan kita pergi ke tempat tertentu untuk melayani, tapi kemana kita melayani, kemana kita pergi. Baik itu mungkin kita ke kantor, kita mungkin ke tempat kerja, kita mungkin bertemu dengan teman-teman. Disitulah tempat kita juga berbagi, ya, melayani. Kemudian yang 17 karunia menggembalakan. Jadi ini bisa menjadikan orang itu saluran Tuhan yang efektif, ya, untuk membangun suatu relasi antar anggota sehingga menjadi suatu komunitas yang hangat, yang kuat. Nah, bermanfaat sekali juga untuk pemimpin karena dia perlu menjadi gembala. Seperti itu, ya. Karunia melayani. Nah, ini juga memampukan orang menjadi saluran berkat Tuhan. Jadi dia tuh bisa melihat nih, di mana ada kebutuhan, dia tuh peka banget. Nah,
Misalnya nih kita baca dalam Kisah 6 ayat 1 sampai 7 nih, saya bacakan aja secara singkat ya. Kisah 6 ayat 1 sampai 7. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkan, boleh nih baca nih. Satu aja nih. Kisah 6 ayat 1 sampai 7, silakan tolong dibaca Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Sudah ada? Silakan boleh di-unmute mungkin. Nah, kalau atau saya baca ya, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi untuk melayani orang-orang yang ini kan dalam pelayanan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi kita bisa dengan jeli melihat di mana sih ada kebutuhan dan kita lakukan pelayanan di situ dengan semangat. Ya, jadi kalau orang yang melayani itu ingin memberikan suatu pelayanan yang tuntas, tapi juga tidak overacting, tidak untuk kepentingan sendiri. Nah, karunia mengajar memampukan orang menjadi saluran kebenaran dan kebijaksanaan Tuhan supaya orang lain itu mengerti suatu kebenaran tentang iman, tentang suatu pengetahuan tertentu, ya. Nah, perlu juga persiapan doa supaya ada urapan supaya pengajaran bisa diterima dengan baik. Karunia kemiskinan sukarela nih, ada orang yang memang mau hidup miskin karena panggilan. Memampukan orang menjadi saluran berkat dengan cara hidup sederhana. Saya mengenal seorang imam yang kemana-mana jalan kaki. Ini di Malang ya, di kota besar nih ya. Bukan terlalu besar, tapi bukan di desa nih ya. Ada mobil kan, ada angkot, tapi milih jalan kaki atau naik sepeda. Dan memilih hidup yang sangat sederhana. Nah, Bapak Ibu, di zaman modern seperti sekarang nih ya, zaman hedonis, zaman materialis, konsumtif, kita bisa begitu terpesona dengan orang yang punya mobil mewah, kekayaan yang sungguh-sungguh membuat kita itu kadang-kadang iri nih. Wah, bisa punya barang branded yang begitu bagus, mau beli apa aja bisa. Pakaiannya selalu bermerek lah, jam tangannya mahal dan seterusnya. Nah, di saat-saat dunia itu semakin membuat kita itu buta ya pada hal-hal yang biasa dan sederhana, kehadiran seorang yang hidup sederhana itu menjadi suatu pengingat buat kita bahwa segala sesuatu yang ditampilkan itu tidak akan memuaskan ya, tapi kesederhanaan yang dihidupi dengan bersyukur itu juga bisa menjadi suatu pilihan hidup yang bisa membawa kita juga pada damai ya. Jadi dan apalagi misalnya dia seorang imam, seorang biarawan-biarawati, tentu dia perlu tampil secara berbeda dengan orang-orang yang di dunia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan secara duniawi begitu ya. Nah, baik, karunia kebijaksanaan memampukan orang menjadi saluran berkat melalui wawasan yang luar biasa. Kadang kalau orang seperti ini nih menjadi jujukan, tempat orang itu tanya, ya tempat orang itu minta nasihat, karena dia punya karunia kebijaksanaan. Dia bisa memberikan suatu nasihat yang pas gitu. Dengan mudah itu bisa memahami situasi orang lain. Ini juga karunia dari Tuhan ya, sehingga membantu orang lain juga menghasilkan keputusan yang baik, termasuk untuk diri sendiri pasti ya. Kita juga bisa mempunyai karunia-karunia ini untuk menolong kita di dalam pekerjaan, dalam keputusan misalnya menyekolahkan anak di negara mana, di jurusan apa, selain memang keputusan anak kita sendiri, tetapi juga
pertolongan dari nasihat-nasihat kita yang pas itu akan sangat menolong menentukan mereka untuk menemukan apa yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi yang ke-22 ini tadi kita udah dengar mengenai karunia sabda pengetahuan. Ada dua definisi sebenarnya, tapi definisi ini juga tidak harus kita hafalkan ya. Yang penting kita tahu bahwa karunia sabda pengetahuan itu sendiri, kalau menurut Vincent M. Walsh, dia seorang uskup, dikatakan ini seperti suatu hikmat. Sehingga kita tahu apa yang perlu kita ngomong, apa yang perlu kita ajarkan, apa yang perlu kita eh, sampaikan. Nah, tetapi kalau menurut Romo Robert de Grandis, karunia sabda pengetahuan itu seperti saya katakan tadi di awal, X-ray rohani yang membuat orang itu bisa mengerti akan apa sih sebenarnya inti masalahnya, apa sih sebenarnya akar masalahnya, ya sehingga bisa menemukan solusi dan bisa memberikan suatu nasihat secara tepat seperti itu. Nah, karunia musik ini juga banyak orang yang bermusik itu, tapi kalau kita lakukan untuk menolong orang lain masuk di dalam suasana hening, doa, mengantar orang lain itu bisa menyembah Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, itu juga suatu talenta yang dari Tuhan gitu ya. Berarti orang ini diberi suatu karunia bermusik. Nah, karunia menulis. Banyak dari kita banyak menulis ya. Tapi ketika kita terbuka pada karunia Roh Kudus, karunia Tuhan, maka tulisan-tulisan kita itu akan sangat juga bermanfaat untuk menggerakkan hati orang lebih dekat sama Tuhan. Dan yang kelima karunia, 25 karunia keterampilan. Ini seperti misalnya orang punya skill nih. eh, Kemampuan untuk membuat patung, kemampuan untuk membuat alat musik, gitar misalnya, atau menjahit, dan seterusnya, memasak. Ini perlu kita syukuri juga sebagai suatu pemberian dari Tuhan. Kalau kita mensyukuri ini suatu pemberian dari Tuhan, kita tuh nggak pelit ilmu, ya, karena kita sudah menerima dengan cuma-cuma, kita juga mau membagikan dengan cuma-cuma. Nah, kalau di kitab suci itu seperti misalnya Dorcas, seorang yang dibangkitkan Petrus dari mati, dia itu seorang penjahit yang ahli membuat pakaian, pakaiannya bagus-bagus ya. Nah, Bapak Ibu, demikian kita udah lihat nih 25 karunia yang paling tidak memberi kita suatu panorama aja bahwa begitu banyak karunia yang kalau kita pahami, sadari bahwa ini dari Tuhan, kita itu akan semakin mudah bersyukur di dalam hidup ini dan kita lebih mau berbagi kepada orang lain. Nah, ada sedikit hal lagi yang mau saya sampaikan. Bagaimana sih supaya kita ini berkembang di dalam karunia ini? Kita mau terus-menerus belajar nih seperti sekarang ya. Kita rindu untuk hidup kita ini dipenuhi rahmat Tuhan supaya hidup kita ini berguna bagi banyak orang. Kita minta karunia dari Tuhan. Minta dan kita lakukan ketika kita tergerak untuk mempunyai suatu rencana, misalnya kita membangun suatu usaha dan usaha kita ini kita mau proyeksikan supaya bisa menjadi ladang kerja bagi banyak orang. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Kita minta pertolongan hikmat dari Tuhan ya. Kita atur strateginya, kita buat analisis dan seterusnya. Lalu kita melangkah di dalam iman. Nah, perlu juga hidup doa yang berkembang, kita perlu rutinlah doa mau 15 menit sehari atau kita misa harian, itu sangat berguna untuk kita tuh berelasi terus-menerus dengan Tuhan. Jadi kita lebih mudah untuk sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau Tuhan membimbing, kita lebih mudah nangkepnya. Gitu ya. Dan kita juga mau terbuka dengan teman sekomunitas, makanya kita juga perlu komunitas rohani nih kayak ini. Kita bisa sharing, kita bisa saling bertukar pengalaman, dan kita terus-menerus mau terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Demikian Bapak Ibu, eh, apa yang bisa saya sharingkan, dan semoga lewat diskusi nanti kita bisa lebih mempertajam lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Julius selaku moderator. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas kerendahan hati untuk mendengarkan. Oke, terima kasih pemaparan dari Ibu Elaine. Bagaimana kalau secara singkat ya sebagai pengantar nanti kita masuk dalam tanya jawab, interaksi. Materi ini mengenai karunia Roh Kudus dibagi menjadi dua ya.
Yang pertama adalah sabta karunia, dan yang kedua adalah karisma Roh Kudus. Di mana tadi dipaparkan sangat gamblang, ada 25 karunia apa yang bisa kita miliki gitu ya, sebagai hadiah gitu kan, untuk melengkapi kekudusan kita masing-masing, ya, untuk fokus pada diri sendiri, mempunyai karunia apa dalam diri kita sendiri, apa yang perlu kita kembangkan. Setelah kita sadar akan karunia tersebut, maka kita berikan kepada orang lain untuk memperlengkapi kepenuhan dari pelayanan kita di gereja, masyarakat, ya, tempat kerja, sehingga fokusnya sudah mulai berpindah, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk memberikan manfaat kepada sesama kita. Nah, saya pikir summary-nya adalah seperti itu untuk membuka tanya jawab pada malam hari ini, kurang lebih 30 menit ke depan. Kami persilahkan, ada yang raise hand, saya coba cek. Saya mau stop share dulu ya Pak Julius. Ini kayaknya belum stop Silahkan. share nih. Saya kok nggak bisa stop share ya Pak? Oh, Mungkin oke. Bapak bisa bantu. Ya, ini saya sudah ke saya, Bro Gabriel, sudah tampil belum? Apa sudah hilang? Oh ya, sudah bisa saya stop Sudah share. ya? Ya, oke. Oke, saya Makasih ya sekali Pak. lagi. Oke. Oke, ada yang raise hand? Silahkan. Atau di chatting, saya coba di chatting, ada. Ya, jadi mungkin memang kita hanya untuk mengingatkan aja bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita nih, ya, dengan menyadari bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu begitu beragam, tentunya nggak hanya 25 tadi itu, tapi apapun yang kita rasa sebagai suatu eh, anugerah ya, talenta dari kita, ini sebenarnya bisa kita kembangkan untuk kebaikan lebih banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Iya. Ini ya, Di Pak. chat ini, maaf Ibu, sudah ada dari Ibu Yuliani mengenai Iya. pelayanan yang dilakukan oleh orang yang kurang baik, tetapi dipilih oleh Tuhan. Biasanya kurang dapat diterima oleh umat karena perilaku yang bersangkutan tidak sesuai dengan pelayanan yang dilakukan. Mohon penjelasan lebih mendalam. Nah, apabila ada case seperti itu, bagaimana Ibu? Ya, baik. Juga ada nasihat seperti ini terhadap orang Farisi. Yesus bilang, ikutilah ajaran mereka, jangan cara hidupnya. Jadi, kadang-kadang orang-orang yang melayani, mereka bisa ngajar dengan baik. Pengajarannya oke, ya udah kita eh, serap ya ilmunya. Tapi kita nggak usah contoh cara hidupnya. Lalu kemudian mungkin dia bisa menyembuhkan. Maksudnya Tuhan memakai dia untuk penyembuhan. Banyak orang yang sembuh. Tapi mungkin dia sendiri masih punya kesombongan. Misalnya seperti itu. Ya, tapi eh, pasti banyak orang yang juga mendapat berkat karena disembuhkan. Seperti itu ya. Nah, memang alangkah baiknya ketika kita itu melayani, kita sendiri itu jadi kudus. Tapi alangkah sayangnya kalau kita udah melayani, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Sampai mereka bilang loh, aku sudah bernubuat nabi namamu, aku sudah mengusir setan-setan. Tapi Tuhan bilang, aku nggak mengenal kamu. Enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Orang ini sendiri bisa ditolak memang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ini juga introspeksi buat kita ya. Apabila kita mau hidup dekat dengan Tuhan, memang kita nggak boleh egois, hanya mau hidup kudus sendiri. Artinya iman itu juga menjadi suatu kesaksian, kita perlu bagikan, tapi kita juga jangan takut bahwa hidup kita ini juga belum sempurna. Tapi ketika kita sadar kita ini punya banyak kelebihan karena Tuhan kasih, kita juga perlu bagikan. Nah, sambil kita melayani, sambil kita membagikan, itu kan juga akan menolong kita hidup lebih hati-hati ya. Kalau kita disuruh ngajar, kita disuruh pelayanan, kita disuruh eh, mendoakan orang sakit misalnya, atau kita disuruh memimpin suatu organisasi rohani, otomatis kita juga pasti akan lebih berhati-hati. Seperti itu. Nah, soal orang lain yang pelayanannya nggak diterima, ya kalau memang kita nggak cocok dengan sikap hidupnya,
walaupun dia pelayanan ya udah kita nggak usah dengarkan juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau berkaitan dengan orang lain yang kita nggak mau, kita nggak bisa menerima pelayanannya, itu juga bukan suatu keharusan kan? Ya sudah kita nggak usah deket-deket dia, kita nggak usah terima, kita nggak usah dengarkan juga nggak apa-apa gitu. Tapi pasti ada juga orang yang mendapat manfaat dari pelayanan dia, walaupun hidup pribadinya itu masih banyak kelemahan. Itu jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Yuliani ya. Nah, terlihat ada raise hand di Pak Johan. Monggo Pak Johan. Ya, selamat malam. Kedengaran suara saya? Iya, Ya, Pak jelas, Johan. jelas. Iya. Terima kasih Pak Julius atas kesempatan diberikan. Saya dari Katedral Bogor, Bu Ilin. Iya, Pak. Ya, Bu Ilin, sebentar lagi Paus akan datang. Iya. Ya, banyaklah yang berminat untuk ikut bersama misa di Gelora Bung Karno. Kuotanya terbatas. Patutkah kita kecewa seandainya kita tidak bergabung di dalam kuota tersebut? Tapi seandainya ada orang yang beruntung, apakah itu termasuk karunia? Itu pertanyaan saya, Bu Ili. Oh, itu maksudnya bukan karunia, Pak. Tetapi ya itu memang dapat hadiah gitu memang ya. Tapi kalau karunia di sini ini artinya kita kan bisa menjadi saluran Allah gitu untuk kebaikan orang lain. Kalau kita hadir paus, menghadiri misa, pasti kita merasa senang. Lalu setelah itu apa? Apakah kita juga imannya bertumbuh? Setelah iman kita bertumbuh, apakah kita juga mau berbagi pada orang lain? Ya. Nah, ketika kita mau berbagi pada orang lain dan kita diperlengkapi oleh Tuhan sendiri untuk bisa melayani dengan lebih baik, itu karunia, Pak. Seperti itu, Pak. Apakah bisa menjawab, Pak? Seandainya Bu Ilin pingin sekali ingin bertemu Paus nanti di Jakarta, tetapi tidak terpilih dari utusan dari Malang, apakah Ya, Ibu kecewa? tidak sih, Pak. Karena saya sendiri punya keyakinan begini, Pak. Misalnya seperti ziarah layak ke Lourdes gitu. Ada orang yang mungkin hidup doanya itu biasa aja, bahkan mungkin nggak percaya Tuhan. Tapi dia punya uang, dia bisa berangkat, Pak, Gitu ke ya. Lourdes. Tapi banyak orang yang mulai muda misalnya, sampai dia mau meninggal, bahkan sampai meninggal. Saya tahu dia itu sangat tekun berdoa. Tapi dia nggak pernah sampai ke Lourdes gitu. Padahal dia punya devosi kepada Bunda Maria itu luar biasa misalnya. Dan dia sudah bersaksi kepada banyak orang bagaimana Bunda Maria itu telah menolong dia untuk keluar dari banyak kesusahan. Dia menyekolahkan anak itu dengan susah payah juga karena dia punya kekuatan dari doa-doa Bunda Maria. Misalnya seperti itu ya. Jadi saya yakin bahwa dimanapun kita bisa ketemu Tuhan, dan Tuhan itu hanya sejauh doa, dimanapun kita bisa berdoa, dan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita dibaptis, kita udah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri dan anugerah terbesar. Sedangkan kunjungan paus memang itu kita sebagai manusia ya, kita darah dan daging, kita butuh apa yang bisa kita sentuh, kita lihat. Nah, sakramen itu juga sesuatu yang Yesus yang kita bisa sentuh, bisa kita lihat. Ya, jadi paus itu saya nggak mengecilkan, tetapi kan kuotanya terbatas. Tetapi saya yakin dimanapun saya bisa ketemu Tuhan begitu, Pak. Jadi saya sendiri sih nggak kecewa, walaupun saya pengen gitu. Baik, Dan saya Bu nggak dapat Ilin, kuota saya memang, Pak. Iya, terima kasih, baik, Bu Pak. Ilin, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Johan. Nanti kita Ya, bagi-bagi kuota itu karunia memberi gitu. Iya, siapa ya. yang kelebihan kuota nanti bisa diundi. Oh, diundi ya. Iya, Pak. Eh, di chat ini ada Pak Markus Trijoko. Monggo kalau mau langsung disampaikan Pak Markus. Oke, atau mau saya bacakan ya. Bu Ellen, bagaimana secara sadar penuh kita tahu bahwa karunia saya ini misalnya mengajar, mendoakan, dan lain-lain. Dari berbagai karunia itu misalnya ada 3. Mana yang benar-benar bisa kita yakini bahwa ini yang paling pas?
apakah yang kita kerjakan yang paling nyaman untuk yang kita lakukan secara lebih baik? Iya, Nah, Pak. bagaimana Ibu untuk mengetahui itu mana yang benar-benar itu karunia buat saya? Ya, memang kan sebenarnya ada tesnya nih. Itu tadi saya lihat tunjukkan 1 sampai 25 itu kan sebenarnya penjelasan dari tes karunia rohani. Tapi karena nggak memungkinkan kita lakukan secara online dan waktunya agak panjang, jadi saya skip tesnya. Nah, Hmm. tapi memang kalau dari tes itu kan kita akan lihat tuh rankingnya. Nilai paling besar itu berarti karunia yang paling dominan yang Tuhan berikan pada kita. Tapi memang kan tidak hanya satu, bisa 3, bisa 4, bisa 5, terserah Tuhan. Nah, yang paling nyaman betul di sini dikatakan kalau kita dapat feedback. Pertama, kita misalnya dikasih kesempatan untuk mengajar. Kedua, untuk mendoakan orang. Ketiga, untuk memimpin kelompok kita nih ya. Keempat, untuk menjadi tuan rumah lah. Untuk menerima banyak romo-romo di rumah kita. Yang mana nih yang pertama memang yang kita paling nyaman, kita paling merasa berenergi, kita paling merasa semangat di situ, walaupun kita harus banyak berkorban. Jadi walaupun kita harus misalnya orang Jawa bilang melean ya, nggak tidur misalnya, atau harus kurang tidur karena persiapan, kita tetap semangat, kita ada sukacita, walaupun ya kadang-kadang mengeluh lah nggak apa-apa ya, tetapi dorongan dari dalam hati kita itu ada antusiasme, ada excitement ya, eh, exciting untuk melakukan ini. Kemudian kita bersemangat. Kita juga memikirkan kebaikan orang lain yang bisa mereka terima lewat pelayanan kita. Nah, itu berarti satu tanda bahwa itu memang panggilan kita di situ, karunia kita di situ. Dan kita diminta lagi. Jadi ada feedback, ada konfirmasi dari orang lain bahwa pelayanan kita itu ternyata memang uh, menjadi berkat buat orang lain gitu. Jadi mereka bilang, aduh terima kasih ya. Tadi ketika aku ngomong-ngomong sama kamu, hatiku itu betul-betul merasa lega. Sukacita, ada damai. Tadinya sebelumnya tuh sumpek banget nih. Berarti kita punya karunia nasihat misalnya seperti itu ya. Atau lain kali ada orang bilang, terima kasih doamu ya. Setelah kamu doakan itu anakku sembuh misalnya gitu. Setelah kamu doakan itu aku kok melihat ada jalan keluar. Nah, berarti Anda punya karunia untuk mendoa syafaat, berdoa syafaat atau mendoakan orang lain. Nah, jadi ada feedback, ada konfirmasi bahwa pelayanan kita itu ternyata itu memberikan berkat atau dirasakan sebagai berkat bagi orang yang kita layani. Jadi nggak harus satu, nggak harus dua, bisa 3, bisa 4, bisa 5 karunianya. Dan yang penting kita itu tidak menutup, tidak membatasi Tuhan. Tuhan, aku pokoknya cuma mau ngajar tok. Aku nggak mau yang lain-lain. Aku nggak mau mendoakan orang. Aku nggak mau kunjungan ke rumah sakit. Nah, itu namanya kita membatasi. Coba kita lebih rendah hati, kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Tuhan. Kemana Tuhan membimbing kita, kita mau melangkah. Ya, jadi Roh Kudus itu kadang-kadang itu bekerjanya tidak sesuai juga dengan keinginan kita ya. Kadang-kadang kita berpikir aku sudah menjadwalkan A, B, C, D. Yang ini aku mau kerjakan, yang ini dan itu ini. Ini aku nggak mau. Tapi ternyata ada orang lain yang meminta kita untuk mengambil pekerjaan ini dan agak maksa misalnya. Nah, kita bisa discernment dulu, makanya perlu karunia membedakan roh. Nah, tapi kita jangan langsung menolak begitu. Kita perlu bawa dulu dalam doa dan kita perlu terbuka pada bimbingan Roh Kudus. Nah, dengan cara seperti itu, Tuhan lebih bisa sepenuhnya memakai kita. Seperti itu, Pak Marcos. Ya, Terima kasih Bu Ellen. Terima kasih. oke, terima kasih. Selanjutnya ini ada yang sudah raise hand, Pak Marcelus Power. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Ibu Helena. Selamat Selamat malam kita semua. Oke, saya sangat tertarik sekali tadi mengenai karunia penyembuhan ya Bu ya. Pengalaman saya gini, saya ngelihat proses penyembuhan seperti orang masuk roh jahat ya. Nah, di situ ada dua aku lihat. Ada yang mengaku dia katakan bahwa itu karunia penyembuh, dia nyembuh, dia bisa sembuh kalau proses penyembuhan orang yang masuk ke roh jahat itu. Terus lalu yang kedua, ada yang
pakai apa ya, kayak ilmu hitam gitu ya Bu ya. Jadi dua-duanya sembuh. Jadi intinya ketika yang satunya kejadiannya 2 kali misalnya, orang yang sakit roh jahat ini 2 kali. Yang awalnya ada seorang pastor, seorang frater. Frater itu eh, cukup terkenal ya, dia proses penyembuhan, dia punya karunia. Nah, di situ umat tahu bahwa mungkin dari si frater ini itu adalah karunia Roh Kudus dari Tuhan. Cuman dari satu sisi, yang satunya orang sekitar yang tempat kejadian itu, yang notabene di sini orang yang tidak orang jauh dengan gereja Katolik, tapi ketika dia eh, melakukan penyembuhan itu sembuh betul juga. Nah, pertanyaan saya di sini, kira-kira apa sih yang bisa kita melihat bahwa ini yang berasal dari Tuhan, ini yang bukan dari Tuhan. Itu aja, Bu. Baik, Terima kasih. makasih ya Pak. Dari buahnya kita akan tahu sumbernya Pak. Jadi kalau dari Tuhan, maka orang itu akan mengatakan dalam nama Yesus. Kemudian juga mereka akan mengatakan bahwa ini kuasa Tuhan yang menyembuhkan, dan dia pasti akan meminta orang itu untuk bersyukur kepada Tuhan setelah sembuh. Tapi kalau dari roh jahat, itu pasti akan mengikat orang yang sakit sembuh, tapi mungkin dia akan mengikat untuk menjadi pengikutnya misalnya, atau mungkin ada imbalannya, atau mungkin juga kalau misalnya ini yang lebih ekstrim lagi nih ya, yang lebih ekstrim misalnya kayak kuasa gelap seperti yang kita tahu, dukun lah, atau saya pernah sebutkan juga Gunung Kawi lah misalnya, itu saya tahu itu ada tumbal begitu ya kalau dari roh jahat. Jadi tapi memang Roh Kudus juga bisa bekerja di dalam diri orang yang mungkin eh, itu kan frater ya. Ada juga mungkin orang yang awam yang memang diberi karunia untuk itu. Itu bisa juga bisa mendoakan dan orang lain mengalami kesembuhan. Jadi artinya begini, ketika kita punya beban untuk orang sakit dan kita minta kepada Tuhan supaya kita juga dipakai oleh Tuhan sebagai saluran untuk menyembuhkan, maka kita percaya Tuhan bisa pakai kita. Jadi lebih baik kalau kita lihat nih karunia-karunia ini, kita lebih fokus pada bagaimana supaya diri kita bisa dipakai sebagai saluran kasih Allah untuk mendoakan orang lain dan orang itu sembuh. Bagaimana kita dipakai sebagai saluran kasih Allah untuk memimpin, menggembalakan, untuk berbagi. Jadi mungkin lebih baik kita lihat ke bagaimana diri kita untuk bisa sungguh-sungguh lebih terbuka lagi pada karunia Roh Kudus ya. Oke, Bu. Boleh nggak saya tanya satu lagi? Iya, silakan Pak. Oke, maaf ya Pak Julius, saya Silakan, satu silakan. lagi pertanyaan. Oke, yang menyangkut tadi proses penyembuhan. Iya. Saya pernah lihat doa penyembuhan itu ada bahasa roh ya Bu ya. Mm-mm. Nah, dengan bahasa yang saya tidak pernah saya temukan, tiba-tiba menggunakan bahasa tetetetetet, itu bisa menyembuh loh Bu. Dia langsung ini. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimanakah caranya supaya dapat bahasa roh itu supaya saya bisa menyembuh orang lain? Nah, Ya, itu Pak. sebagai pelayanan saya ya Bu ya. Itu bukan sombong enggak. Maksudnya kira-kira apa yang saya lakukan supaya bahasa roh yang menggunakan dengan bahasa yang aneh itu bisa menyembuhkan orang. Dan mungkin itu adalah salah satu tugas pelayanan saya untuk proses penyembuhan itu ya Bu ya. Terima kasih. Iya, baik. Berarti Pak Marcelus itu punya beban untuk mendoakan orang sakit ya, Pak ya? Mendoakan untuk doa-doa pelayanan penyembuhan ya, Pak? Baik, kalau Bapak memang punya kebeban untuk rindu untuk dipakai dalam doa pelayanan penyembuhan, minta sama Tuhan. Nah, bahasa roh itu memang tadi saya skip ya, bahasa roh, nubuat, doa pembebasan saya skip dari penjelasan di karunia-karunia Roh Kudus karena itu lebih spesifik gitu. Nah, bahasa roh itu bukan bahasa yang eh, jarang ya, itu sangat umum. Jadi setiap kali lewat pencurahan Roh Kudus, memang orang kebanyakan akan menerima bahasa roh. Nah, bahasa roh itu sebenarnya karunia doa, Pak.
karunia doa aja yang memang betul-betul membuat kita nggak usah mikir mau ngomong apa. Nah, ada juga karunia berbicara dalam bahasa roh dan tafsiran, itu fungsinya sama dengan nubuat ya, menyampaikan pesan Tuhan. Dan biasanya memang kalau lewat bahasa roh itu orang lebih membiarkan Roh Kudus untuk bekerja lah, gitu. Artinya kita mau membebaskan pikiran kita dari batasan-batasan apapun dan lebih membiarkan diri kita dipakai secara bebas oleh Roh Kudus, begitu. Untuk menerima karunia bahasa roh biasanya lewat penumpangan tangan, Pak, dalam pencurahan Roh Kudus, atau bisa juga di dalam doa pribadi kalau kita sungguh-sungguh rindu, Pak. Nanti pembahasan secara khusus saya akan bisa kirim link-linknya ya, Pak ya, tentang bahasa roh begitu. Ada bukunya juga, nanti bisa WA saya, Pak. Saya kirimin bukunya. Begitu ya, Pak. Oke, terima kasih Ibu Terima Elina. kasih, Terima Pak. kasih Pak Yulius. Terima Selamat kasih, malam. terima kasih. Saya malah jadi ingin menyambung. Karunia itu bisa hilang nggak, Ibu? Ya, bisa, Pak. Bisa hilang. Bisa kalau nggak dipakai, Pak. Jadi karunia itu kan sebenarnya diberikan untuk melayani jemaat ya. Kalau ini kita bicara yang karisma ya. Jadi kalau kita nggak pernah pakai, untuk apa diberi? Tapi ketika dipakai, maka karunia itu akan semakin berkembang. Dan ditambah dengan kerendahan hati ya. Kalau kita jatuh dalam kesombongan, maka lebih baik dicabut daripada kita sendiri nanti eh, tidak selamat misalnya, dalam tanda kutip begitu. Artinya seperti yang tadi saya katakan, aku nggak kenal kamu, kata Tuhan. Ya mungkin karena kita memulai di dalam roh tapi mengakhiri dalam daging. Artinya apa? Mungkin kita pertama motivasinya baik sekali, murni sekali untuk nolong orang lain, untuk berbelas kasih pada orang, tapi setelah sering kali dapat pujian, lupa misalnya ya, akhirnya kita lupa bahwa ini dari Tuhan. Padahal kita lupa bahwa kita hanya keledai. Yang orang tepuk tangan, orang terima kasihin kan sebenarnya Yesus gitu. Nah itu kadang-kadang ya Tuhan juga bisa cabut karunia-Nya supaya kita nggak jatuh gitu. Begitu sih Pak. Oke, terima kasih. Ya, Nah, terima berarti kasih ya Pak. kita harus selalu pakai ya setelah kita tahu Ya. karunianya ya, daripada nanti dicabut gitu. Jadi jangan menolak kalau dikasih kesempatan untuk melayani. Intinya gitu ya, Pak. Betul. Karena ketika kita terima, maka kita diperlengkapi. Kan Tuhan bilang, pergilah, maka aku akan menyertai. Kita biasanya mau dulu merasa kita udah punya banyak, baru kita mau pergi. Padahal iman itu kan bukan soal kita merasa. Tapi iman itu hanya bisa kita lihat ketika kita melakukannya. Ketika kita mengambil tindakan, disitulah baru kita bisa melihat iman kita. Seperti itu. Iya, iya, setuju. Seperti konsep talenta ya, Ibu ya. Iya. Dapat satu tidak dikembangkan ya udah tak ambil aja sekalian seperti itu. Iya, Pak. Kan ada gunanya dikasih kalau disimpan, Pak. Iya, oke, terima kasih. Ini Terima saya kasih. lihat Ibu Yuliani ya, menanyakan mohon karunia ke-19 diulang karena Apa? tadi saya terlewat. Iya. Nah, 19 itu apa ya? Kasih Tadi apa saya ya? nyatat Saya juga. boleh cek sebentar boleh ya, Pak? Boleh, boleh, silakan. Iya, Pak. Kemiskinan sukarela atau apa tadi? Oh, kemiskinan sukarela ya, Pak. Saya lupa. Eh, eh, kurang tahu nih, saya orek-orekannya bener nggak? Oh iya, 20 itu yang 19 itu karunia mengajar. Oh, mengajar. Karunia mengajar eh ini saya boleh share sih PDF-nya kalau Bapak Ibu mau nanti lewat siapa gitu Baik, Pak boleh. Agus ya kalau yang hadir di sini. Nah, karunia mengajar. Jadi ibaratnya kan kita bisa mengajar misalnya mengajar ilmu pengetahuan. Tapi ketika kita mengajar dengan karunia Roh Kudus, orang itu nggak hanya mungkin kita perkaya secara ilmu, tetapi mereka juga punya suatu insight atau dorongan untuk memakai ilmu mereka itu juga untuk kebaikan lebih banyak orang ya. Jadi ini juga khususnya dalam mengajar iman, sabda Tuhan, ini juga penting. Karena untuk mengubah hati orang, membuat orang tergerak untuk bertobat, tergerak untuk mengampuni misalnya, itu nggak hanya cukup kita pandai ngomong, tetapi perlu kita datang dengan hikmat, dengan kasih Tuhan, dengan karunia dari Roh Kudus lewat pengajaran yang diberi dalam karunia Roh Kudus. Jadi kita perlu senantiasa melayani dalam keterbukaan dengan karunia Roh Kudus. Intinya itu. Supaya pelayanan kita itu efektif, berbuah, lebat begitu. Menghasilkan pertobatan seperti itu. Membawa orang lain juga dekat sama Tuhan,
juga menyadari bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Itu sih intinya, Pak. Ya, terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya dan mengingat waktu ya, ini saya sudah diskon 7 menit karena tadi mulainya telat 7 menit Ibu. Jadi apabila masih ada dari teman-teman semua yang menanyakan perihal ini, silahkan nanti dapat menghubungi kami ya atau Pak Agus di grup webinar untuk kami sampaikan kepada Ibu Ellen. Apakah bersedia Ibu? Ya, boleh, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Akhirnya materi dan forum tanya jawab sudah selesai. Sekali lagi terima kasih penjelasan dan paparan dari Ibu Ellen. Mohon maaf apabila sebenarnya masih ada beberapa penanya. Nantinya kami akan susulkan kepada Ibu melalui chat. Dan berikutnya sebagai ucapan terima kasih dari kami penyelenggara webinar Pukatnas, kami persilahkan untuk Bro Gebi, ya Bro Gebir, ini adalah semacam piagam penghargaan dan kami persilahkan kepada Pak Adinata untuk bisa menyampaikan mewakili Pukatnas. Monggo Pak Adinata. Baik, Pak Julius, terima kasih Ibu Ellen sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengetahuan, berbagi sharing, dan sepertinya akan tambah satu sesi lagi khusus untuk pengetesan karunia ya. Mungkin bisa dibuatkan Pak. sesi khusus nih, karena banyak yang penasaran nih, saya punya karunia apa sih? Oh iya, boleh. Iya, nanti Ibu Ellen juga membantu kami di Pukatnas sebagai tim spiritualitas dan juga sementara ini membantu juga untuk mempersiapkan Pukat di Kuskupan Malang. Terima kasih Bu Ellen, mohon diterima piagam penghargaan dan salam dari Pak Julius Yunus Teja yang lagi di Toraja mempersiapkan ada acara nanti di akhir pekan ini untuk pemberkatan gereja di Sapa Bayo-Bayo. Beliau titip pesan, mohon maaf tidak bisa mengikuti webinar kali ini karena sinyalnya kurang bagus dari sana. Terima kasih Bu Ellen, terima kasih Pak Agus dan tim Pukat Bogor, terima kasih sudah membantu penyelenggaraan webinar kali ini. Terima kasih. Saya yang terima kasih Pak Adinata dan Pak teman-teman semua udah diberi kesempatan untuk berbagi di sini. Oke, terima kasih juga akhirnya waktu saya kembalikan ke Pak Agus selaku MC. Silakan Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Julius atas perannya untuk memoderatori pertemuan kita ini ya. Khususnya sekali lagi pada Bu Ellen, terima kasih karena tapi Bu Ellen juga bagian tidak terpisahkan dari tim spiritual ya. Jadi nanti akan sering muncul Bu ya untuk membantu tim spiritual. Bantu Pak Agus. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi saya lihat ada Pak Johan, Pak Joko, ada Ibu Fani. Ya, nah terima kasih semuanya. Bulan depan kita akan berjumpa lagi dalam webinar. Tetapi maaf, temanya belum saya itukan karena narasumbernya belum memberi kepastian. Jadi saya belum memberi mengumumkan dalam sini. Nanti saya umumkan di dalam WA aja ya, WA grup saya umumkan agar Bapak Ibu yang berminat nanti bisa segera mendaftar untuk bulan depan hari Selasa pertama ya di bulan depan bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nah, kita akan menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Untuk itu saya persilakan Bu Monica. Bu Monica masih hadir? Selamat malam. Ya, silakan Bu Monik. Selamat malam Pak Agus, selamat malam Bu Elin Ya, dan malam. Bapak Ibu semuanya. Malam Bu. Ya, terima kasih Bu. Sungguh memberkati. Ya. Mari kita satukan di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada malam hari ini kami semua mendapatkan pencerahan bagaimana karunia-karunia yang Engkau berikan begitu banyak dan begitu baik dan bagi untuk kami semua. Ya Bapa, Engkau sampaikan kepada teman kami yang terkasih Ibu Elin untuk berbagi pada malam hari ini, dan kami menyadari bahwa karunia-karunia yang Engkau berikan harus kami gunakan agar dapat menjadi buah-buah kasih daripadamu. Tuhan, kami percaya malam hari ini Engkau selalu hadir dan Engkau berikan pencerahan dan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Semoga malam hari ini kami semua dapat beristirahat bersama keluarga kami terkasih, dan kiranya juga Engkau berkati Bapak Ibu yang hadir di tengah-tengah pada malam hari ini, dan juga bagi teman-teman kami yang belum hadir, dan juga bagi yang sakit, kiranya Engkau dapat pulihkan dan Engkau sembuhkan di dalam kasih-Mu. Dan juga kami berdoa untuk Ibunda daripada Romo Natet yang Engkau panggil Tuhan. Kami percaya dengan kerahiman-Mu, dengan belas kasih-Mu, semoga Ibunda tercinta ini dapat Engkau terima di dalam damai kasih-Mu di surga. Terima kasih juga atas firman-Mu hari ini Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa tuaian begitu banyak tetapi pekerja yang datang sedikit. Kiranya kami semua menjadi pekerja-pekerja yang Engkau tunjuk dan Engkau pilih. Semoga kami juga setia atas pelayanan yang kami emban pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Elin dapat kami bawa terus, kami ingat dan kami laksanakan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Monika. Sama-sama Pak Agus. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Bu Monika adalah Ketua Pukat Bogor ya, yang pada hari ini sudah didampingi oleh wakilnya Pak Julius yang menjadi moderator, dan Bu Lina tadi yang memimpin doa pembukaan. Ya, Nah, salam terima kasih Bu Monik atas tim Pukat Bogor ya. Bu Lina, teman-teman semuanya. Ya, Bapak